Hai hai hai, kali ini kita akan belajar tentang pengenalan sel, sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sel? Sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu melakukan fungsi kehidupan dasar. Fungsi dari sel sendiri itu untuk mendukung seluruh kegiatan atau kehidupan yang ada di dalam tumbuhan ataupun hewan. Nah, struktur dasar sel itu ada tiga. Yang pertama membran sel, yang kedua sitoplasma, dan yang ketiga inti sel. Nah, mari kita amati gambar berikut. Gambar berikut merupakan struktur sel hewan. Yang pertama itu ada inti sel atau biasanya disebut nukleus. Nah, di dalam inti sel itu ada cairannya yang namanya nukleolus. Gitu ya. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi itu yang ini ya, yang bentuknya kayak sosis gini ya, yang lonjong warnanya pink, keunguan. Ada lagi RE atau retikulum endoplasma, itu yang lonjong hijau. Ada sentrosom yang warnanya oranye, ada mitokondria, itu yang paling luar ini. Terus ada lisosom, itu yang setengah lingkaran ini ya, yang bulatan ini. Warnanya hijau, ada membran sel, terus ada mikrotubula, ada sitoplasma sama ribosom. Nah, setelah itu ciri-cirinya itu apa? Jadi setiap sel hewan sama sel tumbuhan itu memiliki bentuk yang berbeda. Kalau sel hewan itu tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, memiliki bentuk yang bervariasi dan mengandung lisosom dan sentriol yang khas pada hewan. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur sel tumbuhan. Nah, kalau sel tumbuhan itu bentuknya cenderung tetap, ya, bentuknya kayak kacang kan ini. Yang pertama itu ada inti sel atau nukleus, ada nukleolus yang berupa cairan, terus ada lagi kloroplas. Nah, kloroplas ini zat hijau daun yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Ada vakuola, vakuola ini tugasnya untuk menyimpan makanan atau cadangan makanan. Terus ada Golgi atau aparatus Golgi, itu yang bentuknya ungu, lonjong. Ada mitokondria yang bentuknya seperti mata ini. Ada dinding sel. Nah, dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Ada mitokondria yang bentuknya seperti kacang kecil, kacang kedelai. Ada membran sel, ada ribosom, itu yang bedanya sendiri ini. Ada RE, bentuknya sama kayak yang di sel hewan. Terus ada sitoplasma. Nah, ciri-ciri sel tumbuhan sendiri, yang pertama memiliki dinding sel dan kloroplas. Bentuk sel biasanya tetap dan berstruktur, mengandung vakuola besar yang menambah tekanan turgor. Nah, perbedaan utama dinding sel itu dimiliki oleh tumbuhan, sedangkan pada sel hewan itu tidak dimiliki. Ada kloroplas atau zat hijau daun yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan karena ini digunakan dalam proses fotosintesis. Ada vakuola. Vakuola pada tumbuhan itu lebih besar dibandingkan pada hewan. Bahkan ada beberapa hewan yang tidak memiliki vakuola. Nah, untuk lebih detailnya ini ada perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Ada nukleus yang fungsinya untuk mengendalikan aktivitas sel, ini ada pada semuanya. Ada ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein, ini juga ada untuk semuanya. Ada mitokondria, itu untuk respirasi atau pernafasan dan penghasil energi. Ada badan Golgi yang berfungsi memodifikasi dan menyalurkan bahan-bahan yang dihasilkan RE. RE tadi apa? Retikulum endoplasma yang berfungsi membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Nah, ini nanti disalurkan oleh badan Golgi. Ada lisosom. Lisosom ini sel tumbuhan tidak memiliki. Yang memiliki hanya
hewan, lisosom sama sentriol. Untuk lisosom, fungsinya pencernaan makanan dan zat asing. Untuk sentriol, untuk pembelahan sel. Ada vakuola, yaitu menyimpan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Ada dinding sel sebagai pelindung, pemberi bentuk sel, gitu ya. Adanya hanya pada sel tumbuhan. Ada klorofas yang berfungsi pada proses fotosintesis. Ini juga adanya hanya di dalam sel tumbuhan. Nah, ini sel yang ada di dalam tubuh kita atau tubuh manusia. Ada sel yang mengalami diferensiasi atau spesialisasi untuk menjalankan fungsi tertentu dalam tubuh. Contohnya ada sel saraf, sel darah merah, dan sel daun. Nah, sel dalam organisme itu dibedakan menjadi dua, uniseluler dan multiseluler. Untuk uniseluler itu bersel satu, seperti bakteri yang menjalankan semua fungsi hidup dalam satu sel. Karena cuma ada satu sel, maka semua tugas akan dilakukan oleh sel itu. Nah, kalau multiseluler itu organisme dengan banyak sel seperti hewan dan tumbuhan, di mana sel-sel mengalami spesialisasi, artinya setiap jenis sel memiliki fungsi khusus. Nah, contoh sel spesifik yang pertama sel saraf, yang dirancang pada hewan untuk menghantarkan impuls listrik. Ada sel darah merah, pada hewan sel ini membantu memaksimalkan pengangkutan oksigen. Ada sel daun, pada tumbuhan sel ini mengandung kloroplas yang digunakan untuk proses fotosintesis. Oke, terima kasih untuk pelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Goodbye, see you.